Dalam nama anakmu Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom, shalom. Allah kita Allah yang benar, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mari kita angkat pujian Tuhan yang benar supaya kita lebih semangat. Mari saya undang umat Tuhan untuk berdiri. Menyelamatkan kita, mari kita angkat pujian. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamu hidupku, Allah keselamatan. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam bahwa Allah Tuhan kita Tuhan yang benar, Tuhan gunung batu yang selalu ada di setiap permasalahan kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamu hidupku, Allah keselamatanku, keselamatanku, dan kau yang membela. Tuhan di dalamku, di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun apa? Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Tuhan, kita dibenarkan untuk umat Tuhan bisa duduk. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang benar yang dipilih Tuhan. Kita dibenarkan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang telah kita perbuat. Kita dibenarkan karena memang Tuhan Yesus dengan kemurahan hatinya membenarkan kita. Kita bersyukur dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang benar. Mari kita angkat pujian, jalan hidup orang benar. Kita selalu disertai Tuhan. Kalau kita jatuh, Dia tidak akan biarkan kita sampai tergeletak. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin
kita dipilih Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berjanji segala sesuatu itu indah. Semuanya itu akan baik-baik saja, tidak. Tapi kita diminta Tuhan untuk memikul kuk kita masing-masing. Kadang apa yang terjadi di sekeliling kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Terus kita kadang kecewa, kadang kok Tuhan seperti ini ya, katanya Tuhan pilih aku, tapi kok hidup aku kok gini-gini ya, kok aku ngerasa seperti ini aja ya gitu. Kenapa yang harus kita bangun? Karena dulu saya belajar di sekolah, doa itu apa sih? Doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau kita lupa berdoa, kita lupa bernafas. Jadi kalau kita lupa bernafas, kita mati ya. Mati ya, gitu juga bagaimana dengan iman kita, bagaimana kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ayo saya ajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk naikkan sebuah pujian, doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang kami panggil Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Engkau Tuhan yang di pihak kami, sehingga kami berani berkata dengan iman, siapakah lawan kami? Karena kami pasti lebih dari pemenang. Mari Tuhan Kau berfirman, karena firman-Mu adalah kebenaran yang dari Tuhan akan memberikan kami kemerdekaan. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, dan kami melakukan firman Tuhan. Kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami percaya Tuhan berikan kami hikmat, pertolongan, dan keajaiban. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan pesan Tuhan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang diagungkan, nama Tuhan yang dibesarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekalian, silakan duduk. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya. Kayaknya saya pertama kali khotbah di sini ya. Kalau dulu di mana tuh di kayaknya saya sudah berapa tahun tuh dulu ya di Menara Raja Wali. Kayaknya ada yang baru pertama kali saya susah gitu ya. Kalau yang sudah pernah lihat berarti dulu di Menara Raja Wali ya. Nama saya Amos Jose, ini ada di Zoom ya, jadi ada feedbacknya, mohon maaf Bapak sekalian. Kalau sekarang memang ibadah tuh udah hybrid, jadi kalau kita dengar ada suara-suara yang lain itu bukan suara malaikat ya, itu ada spreteran ya gitu. Puji Tuhan, nama saya Amos Jose ya, saya jadi gembala saat ini sebuah gereja di Jalan Wahid Hasim. Saya anak pendeta, jadi kalau anak pendeta itu semua nama Alkitab. Nama saya Amos Jose, orang suka tanya kok namanya Alkitab semua ya. Orang tua saya pendeta di gereja Protestan GBB. Jadi kalau anak pendeta itu namanya semua nama Alkitab ya. Jadi kakak saya Yohanes, saya Amos, dan saya punya 3 adik laki-laki namanya Samuel, Yakobus, Yohanes ya. Jadi semua nama Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahkan kami punya anjing pun namanya Herodes ya. Supaya lengkap nama Alkitab di rumah ya. Puji Tuhan, saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul Powerful Prayer. Kalau kita ngomong tentang doa sepertinya sesuatu yang biasa kita dengar. Tapi saudara tahu nggak, topik doa dalam Alkitab itu luar biasa. Di Alkitab kurang lebih ada 650 doa loh dalam Alkitab. Ya, kalau kita hidup 305 hari, berarti kurang lebih saudara setiap hari ada 1 dan 2 doa ya. Nah, Rasul Paulus sendiri bicara tentang doa itu kurang lebih 41 kali. Ya, Tuhan Yesus ketika berbicara, mengajar dan mempraktikkan doa sendiri itu 25 kali. Dan yang lebih luar biasa, Alkitab mencatat 450 jawaban doa. Luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kalau orang ngomong, ya Pak saya udah biasa Pak. Ya berdoa, saya udah sering berdoa Pak. Sadarilah ini topik yang sangat penting ya. Saya punya prinsip saudara, kalau Alkitab bicara banyak, kita bicara banyak. Kalau Alkitab bicara sedikit, kita bicara sedikit. Kalau Alkitab nggak bicara, jangan bicara. Ya, saya dosen di sekolah teologi, saudara. Itu kalau sekolah teologi kadang-kadang ngomong hal-hal yang di luar Alkitab, yang nggak perlu kita ngomongin. Ya, saya berkata kita harus jadi orang Kristen yang stick to the Bible, gitu ya. Nah, saya baca buku ditulis oleh Randall Beard. Ya, buku ini ada salah satu penelitian dari buku Amazing Stories of Healing. Nah, di dalam buku ini ada penelitian dari Randall Beard. Jadi buku tadi itu bukan buku rohani, mencantumkan kisah-kisah orang-orang yang disembuhkan secara ajaib. Yang menarik adalah ada seorang dokter namanya Randall Beard. Dia bikin penelitian, benar nggak yang namanya doa itu memberikan pengaruh buat kesembuhan? Yang meneliti ini dokter, dia ambil sampel 393 pasien di sebuah rumah sakit di San Francisco, Amerika Serikat. Ada nama-nama yang didoain, ada nama-nama yang tidak didoain. Jadi dia ambil juga pendoanya dari masing-masing macam-macam gereja gitu, ya, supaya lebih kelihatan objektif, ya. Dan ketika yang didoain pun juga tidak pakai nama lengkap, supaya jangan ada unsur subjektif. Ya, kalau misalnya family name, kalau orang Batak bilang marganya sama, nanti dia doanya lebih sungguh-sungguh. Kalau marganya beda atau tidak dia kenal, enggak, hanya nama depannya saja, susah. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Orang-orang yang didoain dalam penelitian Randall Beard, ternyata ya ini pasien koroner yang berkaitan dengan masalah jantung ya, membutuhkan lebih sedikit antibiotik, cairan di paru-paru itu lebih sedikit, tidak membutuhkan
saluran udara buatan dan lebih sedikit yang meninggal. Oh mungkin saudara berkata itu kebetulan. Tidak. Harvard Medical School menemukan orang-orang yang didoakan mengakui, 70% mengaku bahwa doa itu sangatlah membantu. Penelitian lain terhadap 750 pasien penyakit jantung, ternyata orang-orang yang didoain itu ya tingkat kematian di kalangan pasien penyakit jantung yang berdoa menurun 30%, saudara. Ya, menurun 30% dibandingkan yang tidak didoain. Ya, sebuah penelitian juga di Chicago, saudara, ternyata tingkat kematian dini di kalangan orang-orang yang beribadah dan berdoa secara teratur itu sekitar 25% lebih rendah dibandingkan pada mereka yang tidak memiliki keyakinan agama. Ya, jadi penelitian ilmiah menunjukkan bahwa orang-orang yang didoain itu ternyata hasilnya jauh lebih baik, saudara. Ya, nanti saya akan berikan kesaksian. Kami pun di gereja sejak pandemik bikin doa khusus buat orang-orang yang punya masalah sakit penyakit. Nah di Amerika, saudara, ada seorang dokter namanya Dr. Andrew Newberg. Ini ada suara, kayaknya ada spetran ya. Ya? Enggak, ada. Saya nggak pakai suara kayaknya tuh masih ada yang spetran ya kayaknya. Nah itu dia. Nah itu. Ya. Tadi saya katakan kalau kita ibadah hybrid ada suara-suara lain yang mengintervensi kita ya. Oke, Dr. Andrew Newberg, karena saya bertahun-tahun jadi admin atau host atau co-host di Zoom ya. Tiap minggu kami ada doa di Zoom, nanti saya sharing, jadi udah biasa tuh yang join, yang masuk, wah aneh tuh ya enggak. Gitu ya, udah dah ya. Pokoknya bukan suara malaikat aja tuh ya, ada speleteran ya. Nah, Andrew Newberg bikin penelitian, saudara. Dia meneliti, ya ini bukan peneliti kaleng-kaleng karena sudah tulis banyak buku ya. Dia seorang, orang bilang tuh dalam bahasa Inggrisnya neuroscientist. Ya, jadi dia meneliti cara kerja otak. Nah, dia penasaran juga orang-orang yang berdoa itu diteliti otaknya. Ternyata hasilnya ini menunjukkan hal yang berbeda. Orang-orang yang berdoa itu ternyata dengan orang yang tidak berdoa, cara kerja otaknya itu beda, gitu ya. Sudah lihat tuh yang sebelah kanan itu orang yang berdoa otaknya, yang sebelah kiri itu orang yang tidak berdoa. Ya, jadi kalau sudah berdoa tuh otak saudara tuh berbeda cara kerjanya, gitu ya. Nah, yang sebelah kiri itu orang yang tidak berdoa otaknya. Perhatikan seperti otak-otak, ya, gitu. Seperti otak-otak enggak saudara ya. Ya. Jadi ternyata saudara penelitian ilmiah membuktikan, ya, bahwa orang itu kalau berdoa saudara hasilnya jauh lebih luar biasa. Amin saudara. Ya, saudara percaya bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya, saudara percaya? Ya, saya dulu baru pertama kali saudara jadi orang Kristen beneran, saya ke gereja yang namanya GBI Mawar Sharon, pendeta Yakub Nahuai. Ya, itu tahun 84-85 Bu Angel. Ya, pendeta Yakub Nahuai ini pendeta yang luar biasa lah. Ya, gerejanya bertumbuh. Sekarang tuh di Kelapa Gading menjadi salah satu gereja terbesar. Ya, anaknya meneruskan, Yohanes Nahuai itu mahasiswa saya. Jadi kalau kami panggil tuh Om Yakob, senior kita. Luar biasa. Sampai hari ini saya nggak pernah lupa Om Yakob kalau khotbah apapun hari Minggu selalu dia ngomong ini. Ini kalimatnya Om Yakob. Saudara-saudara sekalian, banyak berdoa banyak berkat. Gitu ya, enggak. Sedikit berdoa sedikit berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Itu suaranya Om Yakob. Gitu ya. Jadi saya setuju saudara. Bahwa kalau kita berdoa saudara, ada pengaruh yang luar biasa. Saya lihat dalam Yakobus 5 ayat 16. Kita mengatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Nah, kata kuasa di situ saudara itu dipakai kata Yunani saudara yang artinya mempunyai kekuatan, sanggup, berguna. Dan kata Yunani ya untuk kata kuasa itu salah satunya adalah menjadi sehat. Menjadi sehat. Jadi betul saudara. Kalau tadi para peneliti mengatakan bahwa orang-orang yang didoain menjadi lebih sehat, sembuh, dokter tidak bisa menjelaskan kenapa. Saya sendiri secara pribadi, saudara, ya kalau saya bisa cerita, ya itu bisa panjang lebar. Orang-orang yang didoain, saudara, hasilnya luar biasa. Ya, kita pernah mendoakan di dalam Zoom meeting selama berbulan-bulan orang yang sudah koma. Ya, sekarang orangnya udah bisa jalan. Ya, gitu. Ya sudah hampir dibawa ke luar negeri. Dokter sudah give up di Singapura. Udah gak bisa lagi sembuh, ini siap-siap meninggal. Sekarang orangnya bisa masak. Ya, hasil doa tuh. Ya,
Tapi banyak jemaat berkata, Pak Pendeta, rasanya doa saya nggak sampai ke langit, cuma sampai di langit-langit rumah gitu ya Kak. Ya, siapa yang kepengen kalau berdoa Tuhan jawab doa kita. Kita semua kepengen, amin. Nah, dua hal yang saya akan bagikan bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan dalam kita berdoa. Ya, nah riset George Bana mengatakan 41% mengatakan bahwa doa-doa mereka sering mendapatkan jawaban. Ini riset di Amerika Serikat. 1,5% mengatakan bahwa mereka tidak pernah dikabulkan doanya. Saya bikin survei di tengah jemaat, di mana Tuhan percayakan saya untuk jadi gembala, survei tentang doa. Saya tanya sama jemaat, ya, apakah pernah mengalami jawaban doa yang ajaib dari Tuhan? Ternyata saudara, yang mengatakan sering dari jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani, itu 83,3%. 11,9% mengatakan jarang. Dan 4,8% hampir tidak pernah. Wah, ternyata saya punya asumsi jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani harusnya kan jawabannya 100% sering, betul gak? Enggak loh. Enggak loh. Ya, saya bikin survei ini di Google Form. Saya bilang gak usah sebut nama karena kalau sebut nama takut ya ditumpangin tangan sama Amos Hosea gitu ya. Mereka jujur mengatakan 4,8%. Di database gereja itu 800 orang. 4,8 kali 800. Kalau banyak tuh jemaat. Yang namanya GBI Ebenezer itu jemaat didirikan oleh pendiri GBI. Pendeta H.L. Senduk yang dirikan gereja itu. Pendeta H.L. Senduk tulis buku Kuasa Doa. Itu buku bestseller. Saya bilang begini sama pengurus jemaat sama penatua. Ini kalau Om Ho hidup kita semua dimarahin nih. Kenapa? Karena cuma 4,8% mengatakan hampir tidak pernah mengalami yang namanya jawaban doa yang ajaib. Yang pertama, bagaimana kita mengalami kuasa doa dalam kehidupan kita. Yang pertama kita harus punya unity in prayer. Coba lihat jemaat Kisah Para Rasul. Saudara-saudara ketika mereka berdoa, Alkitab mengatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Waktu itu ada larangan dari pemimpin agama. Jadi mereka dilarang berbicara mengajar dalam nama Yesus. Jadi ada restriction. Tapi orang percaya di gereja Yerusalem ada yang namanya support system. Ini yang sedang kami bicarakan bulan ini. Jadi kalau kami di gereja punya tema-tema besar. Ya tiap bulan tuh saya bilang kalau saudara selalu ikut ibadah jemaat, saudara jadi orang pintar. Maksudnya punya pemahaman Alkitab yang betul. Karena saya kasih tema-tema tiap bulan. Dan saya khotbah di jemaat tuh 80% saya yang khotbah. Ya gitu. Saya jarang undang pendeta luar. Saya bilang saya seorang gembala harus kasih makan buat domba-domba. Jadi khotbah saya kayak begini nih, teaching. Ya, saudara nggak usah masuk sekolah teologi, saudara udah tahu semua isi Alkitab. Karena saya dosen di sekolah teologi dari tahun 94, ya. Gitu materi di sekolah Alkitab saya pindahin ke jemaat, gitu. Cuma dalam bentuk yang lebih ringan dan lucu. Itu kerupuk, ya. Nah, bulan ini kita bicara tentang support system. Saya bilang kenapa gereja Yerusalem kuat menghadapi tantangan? Karena ada support system. Jadi mereka menceritakan ancaman dari imam-imam kepala dan tua-tua. Apa itu support system? Support system itu orang-orang di sekeliling kita yang memberikan kita dukungan. Kapanpun kita butuhkan. Nah, ini kita butuhkan. Karena ada banyak anak muda di gereja itu terhilang. Nggak ada support system. Jadi kita di gereja punya yang namanya small group, kelompok sel. Ya kan saya baru jadi gembala di gereja ini 2017. Waktu saya datang di gereja ini komselnya tinggal 2. Itu pun juga hidup segan mati pun tak mau. Sekarang saya press abis 38. Saya bilang yang baru baptis. Kalau tidak mau ikut komsel nggak jadi dibaptis. Yang mau menikah. Sebelum menikah lagi bimbingan pranikah saya udah masukin di sel. Kalau nggak mau masuk sel nggak jadi pemberkatan. Gitu. Emang mesti diancam orang. Gitu. Saya bilang nanti rasain deh. Betul, 1 bulan ini kita ngomong support system. Itu waktu pandemik. Jadi saya bangun sebelum pandemik. Wah itu terasa. Kita bantu selama pandemik 68 orang anggota jemaat. Ada yang udah diusir karena gak usah bayar rumah kontrakan. Ada yang suaminya nganggur karena dia kerja kena PHK. Tapi gara-gara support system kita bisa bantu. Ya, saudara. Dan apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-32, Alkitab mengatakan kumpulan orang percaya itu sehati dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mereka begitu kompak.
Gereja mula-mula itu prinsipnya milikmu, milikku, milikmu. Itu gereja mula-mula. Apa saudara? Milikmu, milikku, milikmu. Ikuti kalimat saya. Milikmu, milikku, milikmu. Ya, kan? Kalau zaman sekarang kan milikmu, milikku, milikku. Begitu ya. Kan? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kisah 1 ayat 14. Ini yang paling penting. Karena ada anggapan yang berkata, Pak, saya kan doa sendiri di rumah gak apa-apa. Gara-gara kita di pandemik, zaman sekarang ada yang gak mau lagi ke gereja. Kita buka aja tuh ibadah secara online. Iya, bisa pilih itu. Ya, yang mana-mana ya, nanti gak kelihatan. Ya, oh bisa ya, gitu ya. Saya pernah gereja itu, kalau saya rata-rata kan gereja live streaming ya. Sudah dikasih tuh garisnya. Ya, kalau Pak Pendeta lewatin ini garis, ya, maka Pak Pendeta menghilang dari peredaran maksudnya. Ya. Ada loh. Ya, saya bikin survei di tengah jemaat. Kenapa mereka nggak balik lagi ibadah hari Minggu walaupun sudah tidak ada pandemi? Karena udah kasihkan. Kan kita bisa ibadah di rumah aja, gitu. Lain loh atmosfernya, lain loh. Ya, saya tidak mengatakan Bapak Ibu sekalian yang ikut ibadah di Zoom ini kurang mantap. Ya, saya bisa memberikan kesaksian ada orang yang ikut ibadah di Kalimantan waktu kami pandemik. Ya, gitu. Ada yang Kalimantan ya, gitu. Saya khotbah, saya nggak tahu tiba-tiba dia kirim ke kami pakai yang namanya Instagram gereja. Dia cerita gimana Tuhan melawat dia. Jadi dia ikut ibadah di kamar sendiri, di jamaah firman Tuhan dia nangis guling-guling sendiri. Saya percaya Tuhan bisa melawat dimanapun kita berada Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting. Ya, tapi kita harus punya namanya support system. Kenapa? Karena kalau kita baca dalam Alkitab, doa Bapa kami yang kita hafal, ya, gitu. Itu doa korporat, itu doa unity. Doa Bapa kami kan dimulai, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah apa? Kami pada hari ini, makanan apa? Kami yang cukupnya. Ya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti apa? Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu doa unity. Ya, sekarang ada istilah sinergi. Ya, 1 tambah 1 berapa Bapak Ibu sekalian? Oh enggak, kalau sinergi itu 1 tambah 1, 3, 4, 5. Ya, jadi kalau Bu Angel nih dorong mobil, jangannya Bu Angel ya, jangannya gitu ya. Dorong mobil, tuh mobil cuma bisa bergerak 1 meter. Ya, padahal Bu Angel nih udah pakai tenaga dalam dan luar, setengah luar gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang kesian nih, ya ngeliatin Bu Angel dorong mobil sendiri. Tukang gojek berhenti, ya bu saya bantuin. Pas tukang gojek dorong, itu kekuatannya bukan double, triple. Ya. Itu sinergi namanya. Burung itu kalau terbang, kan negara-negara 4 musim tuh kalau di musim dingin, ya burung-burung itu kan terbang cari daerah yang lebih hangat suhunya. Formasinya selalu V. Kenapa? Karena ini akan meningkatkan efisiensi terbang 71%. Seekor kuda kalau bisa menarik beban 10 kilo, 2 ekor kuda bukan 2 kali 10 Bu Angel. 3 kali 10, 4 kali 10. Pohon-pohon yang ditanam berdekatan tuh, itu lebih subur daripada pohon ditanam sendiri. Ya, itu sinergi. Sekarang ditemukan oleh para ahli. Dan ternyata ketika saya baca buku revival yang terjadi di Soe, itu karena mereka doa sama-sama di gereja. Saya baca bukunya pendeta Dr. Octavianus. Dulu di Jawa Timur terjadi revival karena ada 27 orang yang bersatu dalam doa puasa. Terjadi revival. Di Semarang dimulai dengan revival. Anak-anak muda, gereja-gereja di Semarang mengalami perubahan luar biasa. Ya, kalau saudara pernah dengar JPCC, itu di bawah JKI. JKI itu dipimpin oleh pendeta Dr. Adi Sutanto. Saya pernah kenal beliau. Ya, kalau saudara pernah dengar Petrus Agung Semarang, itu suatu gerakan doa. Itu dimulai dari ini. Pernah dengar yang namanya SCT Harvest, Jimmy Untoro, itu dari sini nih. Ya enggak, ini cikal bakalnya nih. Saya dulu 6 bulan di Ungaran. Ya, itu dari anak-anak muda yang berdoa.
Di Jerman terjadi perubahan politik. Karena ada beberapa gereja, 4 gereja setiap Senin sore. Mereka doa sama-sama. Terjadilah perubahan politik yang luar biasa. Ya, di Korea, orang-orang Kristen tuh keluar dari rumahnya, doa sama-sama ketika mereka mengalami penderitaan akibat penjajahan Jepang. Sudah tahu di akhir abad 20, 29%, 29% of Koreans population, ya, they are Christians. Jadi saya singgung tentang doa di Zoom meeting. Jadi gara-garanya begini, waktu pandemik itu kan, ini kalau boleh curhat sedikit saudara ya enggak, kan saya nggak ngerti apa-apa yang namanya pandemik gitu. Waktu varian Delta itu membuat saya sama istri tiap pagi bangun buka HP, itu hati kayak dak-dikduk. Ini siapa lagi yang kena? Karena jemaat kami tuh yang meninggal, udah kisah sedih deh pokoknya. Ya, jadi kami tuh was-was, ini siapa yang kena, ya siapa, kita nggak tahu. Akhirnya saya bilang gini, daripada kita semua stres di rumah, yuk kita doa sama-sama di Zoom meeting. Bikinlah yang namanya prayer for miracle. Kumpul doa. Ya, permulaan cuma 20 orang, lama-lama naik. Dan sampai malam, kemarin malam, tiap Kamis malam. Ya, 60-70 orang doa. Ya, doa sama-sama. Wah, kesaksiannya luar biasa. Salah satunya ada yang namanya Ibu Delia Febriani, ini jemaat kami. Dia bersaksi di jemaat waktu itu masih pandemik, jadi pakai masker bersaksinya. Jadi dia ikut Zoom meeting dari rumah sakit. Karena ada pendarahan di lambungnya. Gitu. Dia buang air pendarahan. Dirawat di rumah sakit, harus diopname. Dia ikut di Zoom meeting. Dia bilang, saya ikut di Zoom meeting dari rumah sakit. Kita doain. Ya, malam itu kita doain sama-sama. Ya, karena yang kalau di Zoom meeting kalau ada yang kita doain dia join, doanya makin lebih kencang. Ya, enggak. Ya, biasanya rata-rata tuh sekitar 20 sampai 25 pokok doa. Gitu ya. Jadi dia ngomong, dia kasih tahu saya lagi di rumah sakit. Kita doain. Ya, besoknya dokter periksa. Terus dokter nanya, ini Bu pakai obat lain nggak selain yang saya kasih? Enggak, karena orang Chinese, mohon maaf ya. Orang Chinese kan suka selundupkan obat-obatan dari Sinse, dari gelodok. Ya, ya, jadi curiga nih sama Bu Delia. Ya, ini jangan-jangan ada selundupan obat ya dari gelodok nih ya. Gitu. Kan nggak boleh kan? Enggak, saya pakai obatnya dokter aja. Terus dia bilang, udah Bu, ini kok aneh hasilnya ya. Maksudnya ibu nggak bisa begini nih. Ya enggak? Ibu nih udah bisa pulang sebenarnya, bayangin. Ya, jadi Kamis malam kita doain, hasilnya berubah. Kenapa? Karena kita ada unity in prayer. Khusus buat suami istri. Dua suami itu bisa terhalang loh. Kalau suami itu tidak menghormati istri sebagai teman mewaris dari kasih karunia Allah. Ternyata dua suami itu, Bung, itu tidak sampai kemana? Kehadiran Tuhan terhalang di plafon rumah. Yang bocor-bocor itu ya, orang mau bilang ya. Kenapa? Karena tidak menghormati istri. Ya enggak. Saya kalau ada suami di jemaat yang datang, Pak tolong doain Pak, ini lagi begini-begini. Saya cuma tanya, sama istri sering doa enggak? Aduh, terus terang Pak Pendeta, kita lagi begini. Damai dulu. Ya enggak? Gitu ya. Suami-suami boleh angkat tangan, para suami. Ada suami di sini. Oke, mantap ya. Mantap ya. Gitu. Nih kalau mau doanya dijawab nih. Ini tangan kita nih, jangan suka giniin istri. Goblok lu, bego lu, jangan. Sekali kita giniin istri itu tiang doa lo. Ya. Nanti dia jadi tiang listrik. Nanti kita beginin kesambar, kita kesetrum. Kita mati berdiri ya. Betul. Ya enggak. Saya tiap pagi berdoa sama istri. Itu kalau yang namanya istri saya berdoa. Bisa setengah jam tersendiri tuh. Dia doa detil. Kalau saya singkat, Tuhan engkau maha tahu. Saya sebutnya namanya selesai. Ya. Kalau istri saya enggak, itu diekspos. Ibaratnya kalau masak tuh ingredientsnya, bumbunya dibedah-bedah semua. Ya. Jadi ternyata ketika suami istri diberkati dalam pernikahan, ya semua sudah diberkati, amin ya. Ya, sudah diberkati ya. Ya, dulu pendeta ngomongnya apa? Saya sudah hadir di gereja Protestan, ya. Ponakan saya menikah di GKI Cinere. Ya. Pendeta sana tuh jadi akrab sama saya, Pendeta Agus, pendeta senior GKI Cinere.
Sampai foto berdua, wah, dia dengan toganya. Kalau pendeta GBI kan begini ya, gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Saya dengerin semua gereja, ya, mau GPIB, GPGP, yang HKBP, Katolik, pasti sebut ayat. Pernikahan Kristen itu 2 jadi 1. Amin. Ya. Jadi kalau suami istri nggak bersehati, ada mujizatnya loh. Sekali lagi yang sudah menikah boleh angkat tangan. Harus kompak. Ya, karena biasanya Bu Angel belum ya? Oh belum, saya ingat, saya kok jadi ingat ya. Ya, harus ada namanya doa sepakat. Tuhan Yesus mengatakan begini. Jika 2 orang di antara kamu di dunia sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi yang pertama, unity in prayer. Yang kedua, setelah kita bersahati, kita harus berdoa dengan keyakinan iman. Mari kita baca Kisah 19:25. Nah lihat nih, Paulus dan Silas, mereka dipenjara karena Injil Kristus. Ya, mereka dipenjara bukan karena KKN. Ya, mereka dipenjara bukan karena ditangkap oleh KPK. Tidak. Mereka masuk ke penjara karena mereka berdua beritakan Injil Kristus. Tapi lihat dalam penjara, Silas dan Paulus berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka kompak. Nah, kalau kita lihat sebentar ya, mereka sebenarnya itu dipimpin Roh Kudus. Masuk ke kota yang namanya kota Filipi. Tapi di kota Filipi ternyata ada tantangan, ada masalah. Jadi ternyata kalau kita hidup menurut kehendak Tuhan, itu bukan berarti selamanya mulus seperti doa tadi. Ya, pujian tadi itu. Ya, kadang-kadang ada tantangan, ada persoalan. Cuma saya suka mengatakan hidup itu terdiri dari 10% atas kejadian dalam hidup kita. Cuma 10%. Tapi 90% tergantung dari apa? Respon kita. Nah banyak orang ketika menghadapi masalah, masuk dalam penjara seperti Paulus dan Silas. Ya, mungkin yang memenjara mereka adalah hutang piutang, sakit penyakit, persoalan rumah tangga. Gitu ya, Pak Pendeta suami saya itu kalau ngomong gak jelas. Maksudnya apa? Ngomongnya cuma begini. Gitu ya. Itu ada tulang di tenggorokan, Bu. Pak, dagang lagi sepi nih gara-gara TikTok. Ya. Ada jemaat kami yang punya usaha di Tanah Abang. Ngomong, aduh Pak, sepi Tanah Abang. Karena gereja kami kan di Watasim. Jadi ada jemaat juga yang punya toko di Tanah Abang. Sepi Pak, gara-gara TikTok. Gitu ya. TikTok yang disalahin gitu ya. Saya selalu mengatakan jika engkau tawar hati dalam masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. If you are weak in a crisis, you are weak indeed. Kalau kita menghadapi tantangan, respon kita langsung 4L. Apa itu 4L? Letoy lesu loyo lunglai. Ikuti saya. Letoy lesu loyo lunglai. Ya. Hidup kita langsung kayak tentara yang kalah perang. Ya. Hidup kita langsung menyerah. Langsung kita pilih lagu. Bukan lagu pujian tadi ya. Lagunya apa? Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Ya nasib, mengapa begini? Mau bunuh diri, tapi takut mati. Daelah. Lihat responnya Paulus dan Silas. Mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kata puji-pujian dari kata Yunani itu celebrate God in song. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka doa sama-sama, ada kesempatan, kesehatian, tapi mereka punya keyakinan iman. Terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, puji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Richard Wamburn. Dia 14 tahun dalam penjara. Karena Injil Kristus. Dia tinggal di Romania. Di dalam penjara, saudara. Dia cerita. Dia berkata begini. Bila aku mengenang masa 14 tahun dalam penjara. Kadang-kadang aku teringat saat-saat amat bahagia, bayangkan. Di dalam penjara bahagia. Tahanan yang lain dan bahkan para penjaga merasa sangat heran. Bagaimana umat Kristen dapat bahagia dalam kondisi yang amat sengsara itu. Kami tidak dapat dicegah. Untuk apa? Menyanyi meski kami dipukuli karenanya. Ketika orang percaya berdoa dan mengucap syukur dalam situasi yang sulit. Kita sedang mempercayai kuasa Tuhan yang sedang bekerja melalui Roh-Nya yang kudus dalam hidup sebagai orang-orang percaya. Bu Angel
worship leader berkata buat saya begini, Pak Pendeta, Pak Gembala, Om, kalau angkat puji-pujian di tengah jemaat di awal bulan, enteng, ringan. Tapi di tanggal-tanggal tua, beratnya luar biasa. Seperti kayak ada mesin giling di tengah-tengah jemaat. Tapi kalau jemaat berkata, Pak, penyakit saya belum sembuh, rumah tangga kami belum pulih. Kami suami istri sedang menangani 4 couples di ambang perceraian. Dan suaminya selingkuh semuanya. Wih, terus terang berat rasanya. Ada seorang istri yang ketahuan ternyata suaminya sudah punya anak di luar nikah. Wih, rasanya sudah mau cerai. Tapi istri saya yang bilang sama istrinya, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dia berkata, gimana Bu Gembala menghadapi ini? Harus dengan doa, kekuatan yang dari Tuhan. Saya suka tanya nih sama jemaat, mana yang lebih banyak bunuh diri, pria atau wanita? Siapa yang bilang wanita lebih banyak yang bunuh diri? Siapa yang mengatakan pria yang lebih banyak bunuh diri? Siapa yang kayaknya nggak jelas nih bunuh diri? Ya. Waduh, ini handphonenya Bu Angel ya? Ya, waduh. Ternyata suicides by gender 76% itu laki-laki. Ya, gitu. 20% tuh female, gitu. Ya, tapi yang menarik nih, yang mencoba untuk bunuh diri, Bung, itu lebih banyak perempuan. Tapi yang beneran bunuh diri, laki-laki. Nah, ini buat para suami dengerin baik-baik. Ya, kenapa perempuan lebih banyak pengen bunuh diri tapi nggak jadi? Karena ternyata itu yang disebut dalam bahasa Inggrisnya is only a cry for help, gitu. Jadi wanita tuh pengen bunuh diri, cuma pengen perhatian doang, gitu ya, enggak caper, ya enggak. Mami loncat nih, padahal cuma setengah meter doang gitu loncatnya ya. Nah, kenapa laki-laki lebih banyak bunuh diri? Gitu. Ini artikel menceritakan apa masalah utama laki-laki. Nah, ini dia. Karena kita laki-laki disuruh jadi kuat. Kita harus macho. Mantan copet maksudnya. Dan lagi, perempuan itu kalau punya masalah lebih cenderung mau cerita. Nih, coba lihat perbedaan pria dan wanita ketika ada masalah dalam hidup. Kita tuh laki-laki, kalau ada masalah memang langsung sinking. Ya. Kenapa? Karena kita dituntut untuk problem solving. We have to solve the problem. Tapi perempuan itu beda. Perempuan itu kalau punya masalah tuh talking. Dia bikin grup WA namanya BSH, Barisan Sakit Hati. Gitu ya. Dan cerita. Itu kalau hari Minggu ya. Jadi kami ada orang Batak itu. Sudah tua, opung-opung. Udah punya cucu banyak. Itu kalau habis ibadah langsung, Pak Pendeta boleh sedikit bicara. Itu sedikitnya setengah jam. Dia cerita tanah di Sumatera Utara lagi sengketa. Cucu yang ini, mantu yang itu. Mantunya lagi sakit. Yang ini begitu. Ya, kita cuma begini doang. Oh begitu ya Opung. Waduh, Opung. Opung, mari kita berdoa. Selesai masalah. Nggak perlu pakai nasihat, cukup didengerin. Ya, enggak. Makanya sami-sami kalau istri cerita masalah, jangan langsung dipecahin masalahnya. Itu jadi masalah baru. Tapi poinnya adalah apa? Mohon maaf ya, bapak-bapak, suami-suami di sini, jangan kita merasa kuat. Billy Graham pernah berkata begini, seorang Kristen yang tidak berdoa, orang Kristen yang tidak punya kekuatan. Saya mau tanya sama jemaat, sama saudara-saudara, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Hah? Saya tanya survei tengah jemaat kan. Saya tanya sama jemaat gitu. Ketika berdoa, berapa persen yang punya ya keyakinan akan pertolongan Tuhan? Pakai skala 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau 1 tuh
hampir gak punya keyakinan. 5 sangat yakin. Ini jawaban jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Ternyata 76,3% punya keyakinan yang kuat akan pertolongan Tuhan. Ini jemaat akan mengalami mujizat Tuhan. Ini jemaat akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, dia di angka 5. Yang angka 4-nya ada. Ya, yang angka 1 juga ada. Gitu ya. Ini kelihatannya yang doanya cuma sampai di langit-langit rumah ya. Gitu. Saya pernah ketemu pasangan suami istri, ini orang tuanya Tessa Kaunang. Namanya Pak Arthur dan Ibu Jili Kaunang. Ya, kesaksiannya luar biasa, saudara. Ya, saudara boleh cari di YouTube, ada kesaksiannya. Ya, dia selama 29 tahun selingkuh dengan 64 parang puang, bukan perempuan, parang puangnya. KDRT udah jangan ditanya deh. Ya, tapi ketika saya dengar Ibu Juli Astuti cerita, nggak ada kata cerai. Luar biasa ya, luar biasa nih. Gitu. Apa yang Ibu Juli lakukan? Ini dia. Dia selalu berdoa. Ya, banyak istri yang berdoa seperti begini situasinya, doanya gini, Tuhan cabut nyawanya Tuhan. Enggak. Dia tidak pernah mengajak anak-anak itu benci ayahnya. Gitu. Dan sekarang suaminya sudah bertobat, saya ketemu di gereja. Dan mereka suami istri ini melayani banyak rumah tangga yang hancur. Luar biasa. Ada ungkapan dalam bahasa Inggris push. Ini singkatan. Push itu artinya dorong. Tapi sebenarnya ini singkatan. Prayer. Ya. Pray until. Apa susah? Something happens. Gimana caranya? 2 hal yang kita pelajari. Unity in prayer. And faith. Strong faith in prayer. Amin. Selamat berdoa. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, Engkau mengetahui setiap pergumulan yang kami alami pada saat ini. Hamba-Mu tidak mengetahui pergumulan dari anak-anak-Mu. Tapi hamba-Mu telah menyampaikan pesan Tuhan. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, ada dampaknya, ada hasilnya, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami lemah Tuhan, biarlah kami berdoa. Kalau kami sakit, biarlah kami berdoa. Kalau kami punya masalah dalam rumah tangga, keuangan. Bahkan saat ini mungkin dalam pekerjaan kami ada beban berat yang harus kami hadapi. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Yehova Shalom, Tuhan damai sejahtera buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bila mujizat Tuhan terjadi ketika kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, bila kesembuhan terjadi ketika kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan terjadi ketika kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Meteraikan ini dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk sekalian. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Firman hari ini benar-benar sangat merefresh kita, mengingatkan kita kembali apa arti sebuah doa dan bagaimana doa itu harus kita sampaikan kepada Tuhan biar nggak cuma sampai di langit-langit aja. Pengumumannya kita untuk minggu depan tetap kita masih melakukan ibadah seperti biasa. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Restu A. Santoso. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua dan bisa berkumpul bersama lagi di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita doa syafaat, mari kita angkat sebuah pujian. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi. Semua baik. Semua baik, semua baik.
bersama, saudara kita akan ini sekaligus tutup doa ya. Kita berdiri bersama, kita akan naikkan doa syafaat sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk PT Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya, para pemimpin, board of directors, manajemen, staff, sampai seluruh karyawan yang paling bawah. Tuhan berkati dan berikan kemampuan dalam semua usaha yang dipercayakan. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan, kami tahu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar setiap kami Tuhan juga mampukan untuk menjalankan seluruh tugas-tugas yang Tuhan percayakan buat kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami percaya kalau kami bekerja dengan sungguh, berdoa Tuhan dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan memberkati karir pekerjaan kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan juga berkati pemasaran dari hotel dan residence di St. Regis, Raja Wali Place, Office Tower. Tuhan kirim para penyewa, Tuhan kirim para customer yang baru Tuhan. Tuhan buka jalan. Kami yakin Tuhan bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Karena Engkau Tuhan yang kalau kami berseru dengan iman, yakin bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Itu terjadi dalam kehidupan kami. Terus berdoa Tuhan untuk pesan doa dari Raja Wali Group yang terus kami adakan Tuhan tempat ini. Tuhan tolong juga supaya setiap kami Tuhan terus melayani dengan kekuatan, kemampuan hikmat, unity, semangat roh yang menyala-nyala dari Tuhan. Setiap anak-anakmu yang beribadah bersama-sama tempat ini, baik secara onsite maupun secara online, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan kami alami selalu. Kami terus bawa Tuhan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini menjelang pilpres, pemilu tahun depan, suhu politik yang semakin meningkat. Tapi kami percaya Tuhan, shalom yang dari Tuhan ada atas bangsa kami. Pertolongan Tuhan selalu ada buat Indonesia. Semua keadaan yang terjadi di Indonesia semua dalam kendali kedaulatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami bisa bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan. Kehadiran kami di tempat ini tidak secara kebetulan. Tuhan punya rencana buat setiap kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang terus setia beribadah, terus setia mengasihi Tuhan, terus setia memuji muliakan nama Tuhan. Dan disitulah kekuatan pertolongan Tuhan terjadi buat setiap kami. Sebelum kami kembali dalam tugas kami masing-masing, saya mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara-saudara kasih Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Silakan duduk, silakan bersatu teduh. Ya, ada mohon tambahan. Terima kasih yang di Zoom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Dadah semuanya.